antara Anda dengan saya. Kalau memang ini motifnya adalah karena duit, saya siap cilaka apapun yang Anda minta dari saya siap menanggung kecelakaan itu. Sebaliknya, cilaka itu akan berbalik kalau ke Anda, kalau Anda tujuannya karena duit di hatinya. Yuk, Jadi, kita mukalah. Berani apa tidak begini, mukalah? Berani apa mubakalah tidak? itu, mubakalah Berani itu, tidak? enggak, ntar dulu, Berani. kita, Sampean saya kasih kakak tempeleng. hmm, Tempeleng 10 kali. Kalau saya bisa membuktikan bahwa ada yang diintimidasi, bersedia tidak kamu tobat? Nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dulur. Sehat, saya bukan dulurmu. Ketawa lagi, ampun gitu. Nih, temenmu yang ketawa, Denisa. Si Arif dah. Lu Rade. Sebut aja. Bukber deh. Aku tadi bukber di sini. Enggak ngundang saya lagi ada. Ya ngapain ngundang pendukung PIK, duitnya udah banyak. Saya mampu ngebayarin makannya kita aja pendukung PIK. Ntar dibayarin gak mau lagi lah. Dibayarinnya gak mau ntar lagi. Netizen, nih saya tawarin ya. Di sini kan mau sahur bersama nih. Mau nggak bayarin? Kalau mau silakan ke sini, Kak. Tapi saya minta persetujuan netizen dulu. Netizen, boleh nggak saya sahur dibayarin sama pendukung PIK? Boleh nggak? Yang boleh ketik angka 1, jika tidak boleh ketik angka 9. Boleh tidak saya sahur malam ini dibayarin pendukung PIK? Jika boleh ketik angka 1, jika tidak boleh ketik angka 9. Ih, 9 semua. Gila. Tuh ada 1 tuh. Urusan TikTok ngebaca polling mah nggak usah repot-repot. Jika tidak setuju saya dibayarin ketik angka 9. Jika setuju ketik angka 1. Saya sahurnya dibayarin pendukung PIK. Dari 200 ya, bagaimana pendapat netizen? Apakah saya boleh makan dibayarin pendukung PIK atau tidak boleh? Jika menurut netizen boleh Maesa makan dibayarin pendukung PIK, ketik angka 1. Jika menurut kawan tidak boleh, ketik angka 9. Dari 200, berapa orang yang tidak setuju saya makannya dibayarin pendukung PIK? Yang tidak setuju ketik angka 9. Oke. Jangan Rivaldi kalau double nggak kebaca polling. Jadi kenapa angka 9 nggak tampil di komentar, langsung masuk polling itu? Tuh ada tuh angka 1 tuh. Iya tenang, kita lihat totalnya aja sih. Karena gitu. Sedikit. Iya, jadi yang banyak dulu yang masuk ke polling. Jangan double, ketik angka 9 aja. Tuh. Setuju katanya tuh. Polling, tenang aja. Udah sistem, kita udah masuk sistem TikTok. Ikuti sistem TikTok. Cukup ketik angka 9. Yang tidak setuju saya makanya dibayarin pendukung PIK, ketik angka 9. Satu pengkhianatan. Oh, dianggap pengkhianat kalau saya mau dibayarin ente, Mail. Aduh. Dari 200 yang menolak 200, dari 259 ya, masih terus polling ini. 250 yang melarang saya makan dibayarin Pak Ismail, ada 200 lebih. Gimana ini? Nggak boleh tuh saya dibayarin makannya. Siap. Janganlah dia makan punya uang dari PIK katanya. Saya mah Agwan juga nggak kenal Pak Agwan itu. Oke, Uang 200 dari juta. Pak Ismail 200 lebih. Tidak sepakat saya makannya dibayarin. Sekarang saya ganti. Bagaimana kalau sampean tetap kesini makannya saya yang bayarin? Netizen boleh. Setuju tidak? Setuju Boleh. tidak? Saya yang bayarin makannya Pak Mail. Yang setuju saya ngebayarin makannya beliau di sini malam ini, ketik angka 1. Yang tidak setuju ketik angka 9. Setuju tidak? Beliau kesini makanya saya yang bayar. Yang setuju ketik angka 1. Yang tidak setuju ketik angka 9.
Ngacak ini. Ini orang di medsos nurut semua. Saya mah ilmunya apa sih kita mah? Nah, Kayak sudah kena hipnotis ini semua yang ada di media sosial ini. Wih, luar biasa ini. Saudara Maesa ini, wih, masya Allah, masya Allah. Yang setuju beliau ke sini, makanya saya yang bayarin ketika ke 1. Yang tidak setuju ketika ke 9. Aja Kang, mangane akeh mah ilmah. Udah begini aja, saudara. Yang sudah mah sudah aja. Sekarang kita menuju peraturan baru. Halo. Ya. Yang sudah mah sudah aja, yang terjadi adanya yang kemarin dibahas itu kita tinggalkan, kita mulai orang luar. Buat saudara Arman. Tuh, udah gua Arwan ya. Kenapa saudara Arwan mau ngumpulin orang? Ya dia mah mungkin punya modal. Arwan gua tantang live begini buat polling. Yang nggak pakai modal. Gitu aja, ngapain dia ngumpulin orang katanya 5.000 KTP. Berani tak? Nggak pakai biaya kan? Kita buat polling. Siapa yang mendukung, siapa yang menolak, gitu aja kok repot. Kita gas debat dulu, nanti penonton 1.000 kita buat polling. Tapi dia tahu TikTok zonanya Mahesa. Ya saya kalau disuruh ngumpulin orang kalah karena saya nggak punya biaya. Ngumpulin 5 orang. Ketika saudara Arwan ngomong ngumpulin orang bawa KTP, di situ kita tahu, wow ada yang ngebiayain. Kan gampang, sesederhana itu. Ngomong-ngomong investasi, duitnya gede, 5.000 orang. Gini aja tuh, sampaikan salam saya ke saudara Arwan. Kita adu argumen aja, saudara Ismail. Adu argumen, adu gagasan. Jadi jangan dikelabui lah, jangan alibi seolah-olah mereka sedang membangun Banten, karena ini sudah disinggung saudara Ismail di Al-Qur'an. Wa idza qila lahum la tufsidu, janganlah kalian merusak bumi. Qalu, mereka berkata ketika ada omongan, innama nahnu muslihun, oh kami mau membangun Banten. Lalu kata Allah menjawab, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Oh, mereka itu ternyata merusak. Nah, jadi kita nggak kaget ketemu itu, saudara Maesa. Ayat itu sebenarnya waktu turunnya itu bukan mengisahkan tentang pembangunan yang sekarang ini. Itu ayat diturunkan, nuzul Qur'annya itu bukan itu, larinya bukan ke sini, bukan ke PIK itu. Ada itu kisah-kisahnya itu. Contoh kayak istilahnya ada fitnah terjadi, turunkan gitu. Itu bukan itu mah ayat itu bukan ke situ larinya, saudara Maesa. Lah ya, ayat itu asbabun nuzulnya bukan untuk PIK. Siapa yang ngomong asbabun nuzulnya untuk PIK? Iya. Tadi disebut sih, tadi ada bahasa Bantennya itu. Namanya konteksnya mirip gitu, saudara. Ya, Al-Quran itu mukjizat sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu gitu enggak terbatas hanya untuk satu persoalan. Ini serupa gitu, serupa. Fir'aun juga menganggap mereka itu membangun negara. Fir'aun, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Fir'aun, Fir'aun menganggap itu baik. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amali. Disinggung juga di ayat yang lain, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap mereka telah berbuat baik. Ya, mendengar ya. Nah, gitu loh. Wa yahsabuna annahum, dan mereka menganggap annahum, bahwasanya mereka yuhsinuna telah berbuat baik, sun'a, dengan perbuatan baik. Jadi mereka menganggap perbuatannya itu adalah baik. Jadi kalau berbicara investasi, saudara Mail dan yang lainnya, terutama Arwan, kita nggak nolak investasi. Tapi hari ini, alhamdulillah kalau nggak nolak mah. Kita hari ini ada tangan-tangan aguan yang melakukan kezoliman. Nah, selesaikan dulu gitu loh.
Jangan saat masih rakyat terluka, ini ngomong-ngomong investasi, gitu loh. Jadi, Nah, makanya kita memperbaharui yang sudah terjadi, biarkanlah terjadi, itu kita serahkan kepada yang berwenang. Makanya kita untuk nggak memperbaiki ke bisa. depan. Nah, Iya, kita untuk memperbaiki ke depan bagaimana solusinya biar aman, tentram, damai, pembangunan lancar, bagaimana caranya. Kalau yang sudah kita perbaiki gitu, Oke. yang kerok-kerok yang kemarin tuh. Saudara Mai lagi ngerekam tuh, obrolan dia ke sini, dia akan setorkan ke sana, dia jadi duit ngobrol dengan Mahesa begini, direkam tuh kan, dia akan jadi duit. Oke, nah inilah perbedaannya saya dengan saudara Mail dan yang lainnya, bahasanya biarkan saja, nggak bisa, ini sudah kejahatan terhadap rakyat, kejahatan terhadap negara, bahasanya Enggak. jangan biarkan. Maksudnya begini maksudnya. Yang sudah terjadi, biarkan terjadi, biar pihak yang berwajib yang menangani. Kita untuk ke depan bagaimana biar kondusif untuk adanya pembangunan atau investor biar aman. Bagaimana MOU-nya, caranya kita duduk musyawarah gitu. Anda siapa saudara Mail? Bahkan bupati aja mampu didikte, apalagi saudara Mail. Jadi omongan saudara Mail dan Arwan itu omongan halu namanya. Saudara bupati, bupati saja bisa didikte. Jadi nggak sesederhana itu Mail. Lalu serahkan ke kepolisian. Loh, semuanya sudah dikuasai sistem ini. Satu-satunya lawan dulu PIK. Jadi kalau sampean-sampean ini memang peduli rakyat, bareng-bareng dulu menyelesaikan PIK, baru berbicara investasi. Kedua, PIK itu sudah sering kita katakan, kalau konsepnya konsep PIK membangun perumahan elit, tetap kita tolak walaupun itu yang membangun umat Islam, yang membangun orang Banten sendiri. Silahkan investasi tapi bentuknya perusahaan, baru bisa dikatakan menyerap tenaga kerja. Kalau cuma perumahan elit, cuma jadi pembantu, cuma jadi partner, asisten rumah tangga, asisten warung, asisten toko, dan jumlahnya berarti sama dengan pertanian yang digusur. Jadi nggak bisa bahas penyerap tenaga kerja kalau cuma perumahan elit, kecuali yang dibangun pabrik. Silahkan, kami dukung. Oh iya, pabrik insya Allah. Emang saudara Maesa tidak melihat di tata ruang? Mana datanya bahwa yang akan dibangun pabrik mana? Oke, siap. Saya akan membawa data-data di Serang Utara itu akan dibangun industri. Saya akan tunjukkan nanti. Oh, dari mana Anda dapat data itu? Oh, dari ini tata ruang. Tata ruangnya Kemarin aja belum saya- selesai. Wih, kemarin saya datang ke DPRD sebelum sampean itu. Belum selesai itu tata ruangnya. Nah, justru itu makanya kalau kita menanyakan harus kepada orang voksinya, jangan Saya sudah kepada datang yang ke bukan DPRD. voksinya. Saya sudah datang ke DPRD. Saya mau tanya, apa nama PT-nya yang akan membangun? Berarti kan sudah jelas. Apa nama PT-nya yang akan membangun? PT Pandu, Nama PT PT. Pandu. Perusahaan apa yang akan dibangun? industri. Iya, apa produksi apa? Sebutin. Berarti kan sudah ada nih investornya. Rencananya sudah ada. Ya, sebutin apa? Industri apa? Industri apa? Nah, Industri apa? Kinang minyak. Kilang minyak. Hei, di Tenarang nggak ada minyak, kok kilang minyak gimana sih? Bos, kalau perusahaan itu semua juga nggak ada bahannya, bos. Itu kiriman, bos, diolah, bos. Oh, jadi kilang minyak. Butuh berapa hektar kilang minyaknya? Datanya kami tidak dipegang sama saya, cuma Loh, kemarin Anda saya. sudah ngomong, Anda ngomong Enggak. sama RT RW, Anda tadi sudah ngomong kata rumah. Iya, datanya seharusnya kami liatin kepada Kata lu. masyarakat. Makanya saya bilang kepada anggota dewan atau kepada pengembang dan kepada yang bersangkutan, tolong kasih tahu pencerahan atau pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tahu ada apa di Serang Utara ini. Kalau industri apa, sebarkan. Jadi Ya, biar tidak. kamu, Kak, yang ngomong bahwa sudah ada PT-nya kan kamu, Mail. Berarti kamu harus dong menjelaskan. Iya, saya bilang sama pihak-pihak yang punya kebijakan itu, kabarkan kepada masyarakat yang belum tahu gitu. Saya Siapa? langsung Yang- ngomong. Siapa yang pihak bertanggung jawabnya siapa? Ya, kalau masalah pihak yang mempunyai kewajiban itu tolong, contoh pemerintah
setempat memberitahukan kepada masyarakat bahwa di wilayah ini akan ada PT ini membangun industri. Jadi harus diterangkan kepada masyarakat, namanya sosialisasi. Saudara Mail, kalau kamu belum punya data, berarti tahap kamu tuh di posisi menunggu, bukan pembela. Kalau pembela itu minimal tahu, detailnya itu tahu. Bukan menunggu, memang sudah ada. Lah yang bahkan datanya aja nggak ada, saya tarain berapa butuh lokasinya. Kamu nggak mampu menjawab. Ngomong-ngomong Serang Utara. Jadi kalau di Serang Utara itu, kalau saudara ingin tahu, di lahan pertanian itu pemilik itu paling ada 2 atau 3. Semuanya milik PT. Semuanya milik PT di mana? PT Di siapa? Tanara. Ibu Dewi? Ibu Dewi kah? Tanara, Pedalaman, Tenjo Ayu. Sebutin namanya pemiliknya. PT yang dimiliki oleh Ibu Dewi atau siapa? Berapa luas hektarnya yang sudah dikuasai Ibu Dewi? Coba ngomong yang jelas, yang detail. Direkam biar enak. Ntar biar kita bisa ngulang lagi. Ini sudah terekam dengan sendirinya. Oh gitu, sip. Mantap tuh namanya itu. Nah, berapa? Jadi makanya saya bilang, saudara Maesa dan kawan-kawan bilang katanya masyarakat dirampas atau diintimidasi, itu sebenarnya hoak. Karena apa? Pertanian sawah-sawah di Serang Utara Pontirta kebanyakannya milik PT. Jadi kalau bahasa masyarakat diintimidasi, dirampas, makanya saya bilang hoak. Karena apa? Milik PT kok. Oke, banyaknya. saya bertanya, kan Anda menyembuktikan ya. Sampean saya kasih kakak tempeleng. Tempeleng 10 kali. Kalau saya bisa membuktikan bahwa ada yang diintimidasi, bersedia tidak kamu tobat? Nangis. Sekarang yang namanya intimidasi itu apa? Kan bahasanya rampas, diuruk. Ini khusus Pontirta ya. Khusus Pontirta kita bahas ya. Kita ngomong Pontirta. Sekarang lagian kamu nuduh saya menyebut dirampas. Kapan saya menggunakan kata rampas? Kamu yang hoak, Mail. Kamu Jadi, cuma narasi. makanya kabar berita itu masyarakat tanahnya dirampas, belum dibayar, diuruk. Ternyata Pontirta belum ada pengurugan. Makanya tersebar di... Jangan ngomong dengan saya itu. Saya tidak pernah menyebarkan itu. Kamu ngomong dengan saya dari apa yang saya sampaikan. Sekarang gini, masih ingat nggak waktu kamu datang ke rumah saya ajak mubahala bahwa ini bukan karena duit. Sekarang di hadapan 400 orang, yuk kita mubahala. Bahwa antara saya dengan Anda di sini akan cilaka jika tujuannya karena duit, bukan karena rakyat. Siap? Jangan lari ke duit. Jangan lari ke duit dulu. Kita lari ke apa yang sudah tersebar di dunia medsos, saudara. Saya tidak menyebarkan apa yang Anda omongkan. Itu bukan saya. Saya mengomongnya intimidasi itu terjadi di Tanara. Sekarang biar jangan alibi melulu. Ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersedia kalau apa yang saya lakukan ini demi duit, demi pribadi saya siap cilaka. Sebaliknya, kalau Anda ternyata bahasa doang membela rakyat tapi kepentingan pribadi untuk Anda dapat duit, Anda yang cilaka. Berani tidak kita mubahala di hadapan 400 orang? Kalau saya begini, sebelum apa yang dituduhkan kepada di dunia medsos, katanya di Pontirta khusus Tanara Pedalaman. Kita ngomong berdua antara Anda dengan saya. Kalau memang ini motifnya adalah karena duit, saya siap cilaka apapun yang Anda minta dari saya siap menanggung kecelakaan itu. Sebaliknya, cilaka itu akan berbalik kalau ke Anda kalau Anda tujuannya karena duit di hatinya. Yuk kita mubahala. Berani apa tidak mubahala? Berani apa tidak? Mubahala itu enggak, ntar dulu kita turun, enggak berani udah selesai udah. Soalnya ini pernah terjadi di rumah saya dengan 2 orang, Jayadi dan Mail. Saya pegang tangan saya, ayo kita mubahala. Siapapun di antara kita bertiga yang karena duit, kepentingan pribadi akan cilaka. Dia nggak berani. Nah sekarang ada saksinya ratusan orang. Ya saya ngomong-ngomong rampas, saya tidak pernah ngomong rampas itu. Yang saya ngomong terjadi intimidasi, pemaksaan. Itu saya bisa membuktikan. Dia ngeles. Saya nggak nuduh macem-macem. Dan saya nggak ngomong ngepik. Terjadi di Tanara. Kan saya sudah ngomong, bahkan saya siap digugat oleh Kades. Kalau seandainya Kades Tenjo Ayu tidak terima, saya siap digugat itu. Bahwa terjadi keponakan saya diintimidasi, dipaksa jual tanah, terjadi di zona Tenjo Ayu. Saya nggak ngomong siapa yang mengintimidasi nih ya. Nah, saya boleh tuh. Dan ini bukan fake nih. Bukan fake.
Nah, karena saya menyebutkan di sini Tenjo Ayu, boleh tuh kadesnya Haji Wandi itu menuntut saya itu. Boleh tuh. Haji Wandi, kalau Anda tidak terima kades Haji Wandi Tenjo Ayu, kalau Anda tidak terima terhadap statement saya, Anda boleh proses hukum saya. Bahwa terjadi intimidasi baik verbal dan non verbal terhadap warga desa Bendung yang memiliki lahan di kelurahan Anda, bahwa itu terjadi. Kalau saya tidak bisa membuktikan, Anda boleh penjarain saya, Haji Wandi. Nah, siapa yang melakukan intimidasi itu nanti. Kali Haji Wandi tidak terima ke saya, katanya lurah terkuat itu sekecamatan Tenara, lurah kades terkaya dan terkuat. Saya pengen tahu tuh Haji Wandi. Ini bukan perbuatan pik, ya. Saya pisah-pisah ngomong tuh. Kalau ngomong pik ya pik saya. Ini bukan terkait pik. Untuk yang satu ini bukan pik yang melakukan. Saya sampaikan dulu ya biar nggak salah paham. Atas intimidasi yang menimpa salah seorang warga di kelurahan tempat saya tinggal yang punya lahan di desa Tenjo Ayu, terjadi intimidasi, dipaksa jual tanah, bahkan ditakut-takuti kalau tidak dijual dibawa ke Polda karena tanda tangan kesepakatan. Seorang warga itu nggak ngerti aja hukum, jadi mau aja itu dikibuli. Setelah tanahnya dijual masih saja dipalakin itu, dicegat di jalan itu oleh saudara Yahya itu, dicegat, dimintai jatah, minta jatah tapi di jalan. Nah, kalau saya tidak bisa membuktikan, ayo lapor, suruh laporin tuh Haji Wandi tuh kades Tenjo Ayu tuh. Saya pengennya dia dulu yang laporin. Menggadang-gadang nggak ada tai kucing. Tapi ini bukan pik ya, awas jangan salah paham. Ini mafia tanah kerjaannya, bukan pik. Yang di Tenara bukan kerjanya pik, bukan. Jadi kita maksudnya begini, biar objektif. Jangan sampai kita perbuatan si A lalu kita limpahkan ke pik, enggak. Kita profesional aja. Kita ngobrol santai, nggak ada Ismail, nggak ada santai. Lu mah dapat duit ngobrol dengan saya, itu tahu? Nggak ada. Wis kalau mau bahala nggak mau, wis ditanya data tadi berapa yang dibutuhkan nggak mampu jawab. Kan kita ngomong data. Berarti kan kamu namanya halu cocok logi, ngarang-ngarang aja. Ditanya pihak mana yang bertanggung jawab, nggak jawab. Diajak mubahala nggak mau, ya wis selesai. Pembela pik kalau diajak mubahala kelempengan itu. Karena ada argumen yang sering saya sampaikan, ada alasan yang tidak terlisankan, ada dalil yang tidak terlisankan, ada argumen yang tidak terlisankan. Saya tahu para pembela pik itu mempunyai hujah sendiri. Apa hujahnya, alasannya? Kepentingan pribadi. Padahal kan kita ngasih catatan yang sama ya. Kalau saya kepentingan pribadi, ya saya siap yang cilaka. Tapi kalau sebaliknya, pembela pik yang justru kepentingan pribadi, ya siap-siap cilaka. Maksudnya saya jangan nyumpain dia sendiri yang ngomong gitu. Udah malas lah ngomong data, nyatanya nggak mampu jawab. Ditanya berapa lahan yang dibutuhkan untuk perusahaan kilang minyak, nggak mampu jawab. Saya lebih suka ngobrol dengan pejabat daripada hanya dengan jongos-jongos buang-buang energi. Pejabatnya saja siapa? DPR kah? Siapa saya datengin?